我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang tersebar di seluruh benua Doki? Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay kuilah. Nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan momen getir di mana Xiaoyan harus mampu menahan lonjakan auranya. Tak lama Xiaoyan pun berhasil menekan aura di dalam tubuhnya dengan sangat signifikan. Xiao Zuan tidak mengharapkan Xiaoyan untuk menekan auranya di puncak bintang ke-9 kembali ke bintang 6. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Zuan, tiba-tiba aura Xiaoyan yang telah ditekan ke bintang ke-6 mulai pulih. Aura Xiaoyan pun melonjak seperti sebelumnya, namun beruntung kali ini ia berhenti pada puncak bintang ke-8. Xiao Zuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil dari Xiaoyan. Kekuatannya meningkat 2 bintang. Untungnya level ini harus berada pada kendali dari Xiaoyan. Xiaoyan menemukan keseimbangan yang paling cocok di dalam peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiaoyan benar-benar stabil, matanya yang telah tertutup selama 1,5 tahun akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian mata Xiaoyan pun akhirnya dibuka di depan Xiaoyan dan Sun Er. 2 cahaya ungu merah keluar dari kedua mata Xiaoyan seperti pilar ketika dibuka. Cahaya yang dikeluarkan perlahan-lahan berkurang beberapa saat kemudian. Seteguk udara panas mengikis mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat perlahan diludahkan. Setelah merasakan Doki yang seperti lautan, perasaan gembira pun tiba-tiba terbentuk. Segera suara jernih yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan Phoenix dikeluarkan dari mulutnya. Raungan pun bergema di aula ini sejenak sebelum menghilang secara bertahap. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak dengan tangannya yang membanting ke permukaan air dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Ia dengan lembut mendarat di samping kolam darah dengan aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh menyapu ke segala arah. Sun Er pun tersenyum manis dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan ketika ia melihat Xiaoyan keluar dengan mulus dari pertapaannya. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih ke depan dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan yang dipenuhi dengan energi yang agung, Xiaoyan yakin bahwa ia dapat melawan Guyao lagi dan ia akan mampu mengalahkan Guyao dalam waktu 20 kali pertukaran tanpa keterampilan Dozun bintang 8 puncak. Dalam hal level, Xiaoyan saat ini benar-benar mengejar Guyao, Guhua, dan yang lainnya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Xiaoyan pun menoleh ke arah Xiao Zuan di sampingnya yang nampak tua dan berterima kasih kepada leluhurnya. Dengan lambaian lengan bajunya, Xiaoyan tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya. Xiao Zuan pun tersenyum senang dengan mata yang dipenuhi kelembutan saat ia membantu Xiaoyan berdiri. Ia berkata bahwa klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantian Xiao Zuan di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga. Namun yang harus Xiaoyan syukuri kali ini kemungkinan adalah pacar kecilnya. Jika bukan karena bantuannya, Xiaoyan tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiaoyan pun terkejut dan ia menoleh dan menatap ke arah Sun Er yang tersenyum tetapi perlahan menggelengkan kelapanya ke arah Sun Er. Xiaoyan secara alami mengerti maksud dari Sun Er. Ia tidak ingin ada perbedaan dengan jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya, apalagi yang bisa diharapkan seseorang pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Zuan pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa saat ini benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan harus melindunginya dengan benar dan jangan sampai ada musibah yang menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Xiaoyan akan mencapai kelas Dodi atau tidak. Jika Xiaoyan mencapai kelas Dodi, garis keturunan yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali. Selain itu, garis keturunannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan tangannya mengusap lembut dadanya. Sangat mungkin bagi Xiaoyan samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan lebih kuat. Setiap kali berdenyut sepertinya menyebabkan Doki di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Xiao Zuan pun lanjut menjelaskan selain itu Xiaoyan harus berhati-hati dengan klan Hun. Xiao Zuan telah melakukan kontak dengan mereka berkali-kali dan klan ini cukup misterius dan aneh.
Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, mereka hanya bisa bertarung imbang dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno, dan pada saat itu klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Hu adalah yang kedua. Namun pada saat itu klan Hun benar-benar adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaan Xiao Xuan, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiaoyan dan Sun Er pun berubah ketika mereka mendengar kata-kata dari Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan dari klan Gu. Klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama bertahun-tahun ini dan telah memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu ia merasa sulit untuk menerima karena ia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat daripada klan Gu. Xiao Xuan pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun klan Hun benar-benar terlalu misterius. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Bagaimanapun sebelum Xiaoyan mencapai kelas doseng, Xiaoyan harus berhati-hati. Xiaoyan memiliki Toshi Ancient God di tangannya. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencari Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan ia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara kedua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tetapi pada saat ini tidak mungkin untuk mundur karena alasan apapun. Melihat Xiaoyan yang merenung, Xiao Xuan pun segera menepuk bahu Xiaoyan. Ia berkata sudah 2 tahun sejak Xiaoyan memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Xiaoyan dikirim. Xiaoyan harus berlatih lebih banyak selama setahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatan yang melonjak. Xiao Xuan pun segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ia berkata bahwa ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Change. Itu juga memiliki langkah terakhir. Jika Xiaoyan berhasil mempelajarinya, maka Xiaoyan akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam persatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga pada batasnya. Mata Xiaoyan pun langsung mendarat di gulungan itu ketika ia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sebuah panas melonjak di dalam matanya. Versi lengkap Skyfire Mysterious Change akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun sangat panas saat ia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada leluhurnya karena Skyfire Tree Mysterious Change diciptakan oleh Xiao Xuan. Seharusnya Xiao Xuan juga memiliki api surgawi. Xiao Xuan pun tersenyum dan mengangguk ketika ia mendengar pertanyaan ini. Ia menghela nafas dan berkata bahwa pada saat itu ia juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun ia meledakkan ketiga jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir tersebut. Kelopak mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat mendengar hal ini. Hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa sampai meledakkan 3 jenis api surgawi. Hal yang membuat Xiaoyan merasa agak tidak yakin adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi, mengingat bahwa tidak mungkin ia berlatih metode Qi seperti mantra api. Xiao Xuan pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa metode Qi yang Xiaoyan latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah ia lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sangat sombong. Ketika ia mengendalikan 3 jenis api surgawi pada saat itu, ia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan dengan paksa. Ia tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu dapat dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan tersebut. Tidak heran Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata karena Xiaoyan telah memperoleh versi lengkap Skyfire Tree Mysterious Change, Xiaoyan harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiaoyan pun mengangguk dan tidak banyak bicara sebelum akhirnya ia berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu ia duduk dan meletakkan gulungan di antara alisnya. Ia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlanjut sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan membuka matanya dengan ekspresi serius yang muncul di wajahnya. Tiba-tiba tangan Xiaoyan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Ia mengeluarkan teknik Skyfire Tree Mysterious Change perubahan tahap pertama, kedua, dan ketiga.
Pada saat yang sama, aura yang ada di dalam tubuh Xiaoyan juga melonjak. Sebuah kekerasan panas membakar Doqi dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiaoyan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan memasuki pembuluh darahnya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat bergerak di dalam pembuluh darahnya. Tujuan dari energi ini tampaknya adalah alis Xiaoyan. Sementara energi misterius di dalam tubuh Xiaoyan berputar-putar, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiaoyan di dunia luar. Segera setelah itu, sepertinya ada barisan lain yang mengikutinya di belakang. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiaoyan ketika baris ketiga muncul dan garis-garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Mata Xiaoyan pun terbuka saat garis-garis tersebut menghilang. Ia mengerutkan kening dan beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas ia tidak mengerti alasan dari kegagalan ini. Xiao Xuan di sampingnya segera berbicara bahwa tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 goresan sebelumnya. Langkah terakhir setelah melakukan Skyfire Tree Mysterious Change adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Xiaoyan, Xiaoyan perlu mengaktifkannya. Menggambar tato klan adalah membutuhkan jumlah Doqi yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Saat ini Xiaoyan baru saja mengalami peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Jelas Xiaoyan belum mencapai tahap di mana Xiaoyan benar-benar dapat mengendalikannya sesuka hati. Xiaoyan pun tertawa getir dan berkata kelelahan hanya dari 3 goresan ini sudah menakutkan. Adakah yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Xuan segera menjelaskan selama Xiaoyan mengaktifkan tato klan, Xiaoyan tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak Doqi untuk membentuk sapuan. Yang perlu Xiaoyan lakukan hanyalah memikirkannya dan Xiaoyan akan dapat melepaskan tato klan. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Mampu memperoleh 3 goresan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Xiaoyan dan kendalikan Doqi Xiaoyan dengan sempurna. Hanya dengan begitu Xiaoyan akan dapat menggambar 9 goresan dengan sempurna. Xiaoyan hanya mengangguk saat ia mendengar desakan Xiao Xuan sebelum akhirnya ia kembali melakukan tahapan pembuatan tato klan. Waktu pun dengan cepat mengalir sementara Xiaoyan dengan getir mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustasi, tetapi ia tidak tampak membosankan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan yang sangat pahit dan membosankan ini. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan megah. Pada saat ini banyak garis ungu merah aneh yang muncul karena pena yang tak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, goresan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah dibentuk. Tak lama, Xiao Xuan pun melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiaoyan. Xiao Xuan langsung tercengang saat ia melihat hal ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya ketika ia berkata anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar goresan ke-9. Sementara itu di sisi lain, garis misterius di alis Xiaoyan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Baris terakhir itu diselesaikan dengan kecepatan yang sangat lambat ketika Xiao Xuan berseru kaget. Ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiaoyan. Darah mengalir di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bertambah cepat saat tato klan terbentuk. Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Kegembiraan pun melintas di mata Xiao Xuan ketika ia mendengar suara dengungan pembuluh darah. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Ia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam, akhirnya pembuatan tato klan berhasil diaktifkan. Meskipun tato klan di alisnya sudah menghilang, ia bisa merasakan cahaya energi misterius menggantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, ia tidak perlu lagi mengaktifkan Skyfire Mysterious Change di masa depan. Hanya dengan berpikir tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiaoyan pun gemetar saat ia mulai berdiri. Ia mendengar suara jernih yang dipancarkan dari tulangnya menyebabkan ia tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, tetapi kendalinya atas Doqi di dalam tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Xiaoyan saat ini benar-benar dapat dihitung sebagai dozun di puncak bintang ke-8.
Xiaoyan pun perlahan mengangkat matanya saat ia merasakan perbedaan besar di antara ia saat ini dengan orang yang telah masuk makam surgawi 3 tahun sebelumnya. Xiaoyan melihat keluar makam aula kuno dan bergumam menghitung waktu 3 tahun juga sepertinya sudah habis. Mungkin saat ini sudah waktunya untuk kembali. Sun Er di samping Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya berkata masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun habis. Perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan saat mendengar hal ini. Ia tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih keras selama 3 tahun. Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Xiao Xuan. Ia bertanya apakah leluhur masih akan terus ada dengan cara ini di masa depan. Xiao Xuan pun dengan lembut menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya mulai menjawab. Ia berkata bahwa ini adalah harga untuk bertahan di dalam bentuk lain. Mereka benar-benar tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu mereka melangkah keluar dari sini, mereka akan langsung menghilang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiaoyan pun terasa sangat mengerikan. Xiaoyan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Xiaoyan pun perlahan bertanya apakah ada cara lain bagi leluhur untuk dihidupkan kembali. Xiao Xuan pun tertawa dan berkata ia sadar bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun ia adalah jiwa yang mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Jika Xiaoyan merasa tidak enak di hati Xiaoyan, maka ia harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Dodi. Jika Xiaoyan dapat mencapai level itu, Xiaoyan mungkin dapat memikirkan cara untuk membantu leluhur ini melarikan diri. Selain itu, alasan mengapa Xiao Xuan menahan kesepian dan tetap di sini bukan karena ia ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya, ia berharap dapat mewariskan kekuatan garis keturunan dari klan Xiao. Ia tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersamanya. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Ia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Bahkan jika Xiaoyan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiaoyan pun segera berkata dengan suara yang dalam bahwa leluhur bisa yakin Xiaoyan pasti akan kembali lagi ke makam surgawi. Namun ketika waktunya itu tiba, maka Xiaoyan akan menembus kelas doseng. Xiao Xuan pun tersenyum senang saat ia mempelajari wajah serius dari Xiaoyan. Ia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan Xiaoyan bergetar. Sebuah klaster cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat ia melihat benda yang melayang keluar. Ia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan yang tergantung di gugusan cahaya. Xiao Xuan segera menjelaskan bahwa ini adalah ratu serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia di tingkat Banseng. Tetapi saat ini ia sedang dalam proses hibernasi. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan mampu menembus dinding energi dengan mudah. Wajah Xiaoyan pun berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa dan itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika ia tahu bahwa ini adalah benda yang sangat menakutkan, ia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Sun Er dengan penasaran melirik benda giok tersebut dan tertawa. Ia pun segera berkata tidak heran serangga pemakan kuno itu menjadi gila setelah mereka keluar dari dinding kristal. Itu karena Akang Xiaoyan telah membawa ratu serangga keluar. Xiao Xuan pun tertawa sebelum akhirnya mulai menjelaskan. Jika Xiaoyan diizinkan mengeluarkan benda ini dan ia terbangun, ratu serangga akan diam-diam memasuki tubuh Xiaoyan dan secara diam-diam pula melahap doki Xiaoyan. Kecuali jika seorang elit doseng turun tangan, tidak mungkin menemukannya di dalam tubuh Xiaoyan. Keringat dingin pun muncul di dahi Xiaoyan ketika ia mendengar hal ini. Meskipun Xiaoyan bukan lagi Xiaoyan yang dulu, ia masih tidak ingin menyentuh benda-benda sialan ini. Xiaoyan pun segera berkata untungnya leluhur memiliki mata yang tajam. Jika tidak, Xiaoyan akan berakhir dilukai oleh ratu serangga pelahap sialan ini. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata ratu serangga ini memang merepotkan. Namun itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam keterampilan do defensif khusus. Setelah disempurnakan, ia akan dapat mengambil bentuk baju besi dan menutupi tubuh seseorang.
Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan ekspektasi Xiao Xuan, jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno, kemungkinan besar ia akan mampu menahan serangan elit Banseng tanpa dihancurkan. Mata Xiaoyan pun menjadi cerah ketika ia mendengar bahwa benda sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan dari seorang elit di tingkat Banseng. Tubuhnya sudah memiliki armor kuno naga Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, ia seharusnya bisa mempertahankan kehidupan kecilnya bahkan jika ia harus menahan pukulan dari seorang elit Doseng. Xiao Xuan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan bisa yakin dan serahkan penyempurnaan ini kepadanya. Ia akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepada Xiaoyan sebelum ia pergi. Saat ini Xiaoyan harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Xiaoyan pun bertanya dengan terkejut hal apa yang harus ia lakukan. Xiao Xuan pun berbicara dengan senyum tipis bahwa Xiaoyan harus menghabisi 2 anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seorang tidak bisa melupakannya begitu saja. Seorang anggota dari klan Xiao benar-benar tidak murah hati. Mata Xiaoyan pun menyusut setelah mendengar leluhurnya berkata seperti itu. Ia pun menjawab bagaimana mungkin bisa Xiaoyan melupakan keduanya. Namun hanya saja Xiaoyan tidak tahu di mana mereka bersembunyi pada saat ini. Xiao Xuan pun tersenyum kecil dan berkata selama mereka masih ada di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehat Xiao Xuan. Ia pun dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi saat ia melangkah maju dan memasuki celah spasial. Sun Er pun mengintilin dari belakang membuat Xiao Xuan tersenyum ketika ia melihat mereka berdua menghilang ke dalam celah spasial. Sementara itu di sisi lain, 2 Hunya pun sedang berbincang-bincang setelah berhasil membunuh tubuh energi. Hunya pun memasukkan inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Hunli segera berkata ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi. Namun orang itu terlalu menakutkan dan yang terbaik adalah menjauh dari dirinya. Hun Yao pun mengangguk dan berkata tidak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Bajingan Xiaoyan itu benar-benar sangat beruntung kali ini. Saat ini mereka akan meninggalkan makam surgawi dan meminta Hunli untuk menggunakan token giok spasial begitu mereka keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan mereka. Adapun mengenai Xiaoyan, begitu mereka memiliki kesempatan di masa depan, ia secara alami akan memimpin beberapa orang untuk melenyapkan pavilion bintang jatuh bersamanya. Hunli pun mengangguk dan keinginan membunuh yang sangat kaya memenuhi kedua matanya. Namun tak lama riak misterius tiba-tiba muncul ketika Hunli mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat 2 sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah senyum sementara Hunya dan Hunli tampak murung. Sosok tersebut pun berkata tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini sekarang? Ekspresi Hunya dan Hunli perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok yang dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan yang ternyata adalah Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan lembut meregangkan tubuhnya dan mulai berbicara bahwa sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Sepertinya mereka berdua belum melakukannya dengan baik. Ekspresi Hunya pun seketika seram dan matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya, tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Ia pun dengan dingin tertawa dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak boleh terlalu sombong. Bahkan jika ia tidak bisa menyingkirkan Xiaoyan di makam surgawi, namun Xiaoyan cepat atau lambat akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu mereka meninggalkan tempat ini. Xiaoyan pun samar-samar tersenyum sebelum akhirnya berkata jika itu permasalahannya maka Xiaoyan harus membuat mereka berdua tetap di sini selamanya. Xiaoyan pikir mengingat kekuatan mereka berdua seharusnya mereka bisa menjadi tubuh energi bintang 8. Ekspresi Hunya dan Hunli pun seketika berubah menjadi gelap. Hunli berteriak kualifikasi apa yang sampah dari klan Xiao miliki hingga bertindak begitu arogan di depan mereka. Sementara itu Hunya masih tampak jauh lebih tenang dan mulai berbicara kepada Hunli. Kelompok Xiaoyan secara alami memiliki kepercayaan diri sehingga mereka berani untuk muncul. Oleh karena itu yang terbaik sepertinya saat ini mereka mundur terlebih dahulu. Hunli pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hunya. Ia hanya bisa dengan enggan mengangguk sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan sebaiknya Xiaoyan mengingat perkataannya ini. Kali berikutnya mereka bertemu pasti akan menjadi waktu ketika pavilion bintang jatuh Xiaoyan dimusnahkan. Hunli dan Hunya pun terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju kepada Xiaoyan dan Sun Er dan Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat.
Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan berkomentar dengan lembut ketika melihat Hunya dan Hunli yang mundur. Xiaoyan khawatir apakah mereka berdua bisa pergi atau tidak bukan terserah dari mereka berdua. Tubuh Xiaoyan pun seketika menghilang dengan cara yang seperti hantu setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Hunya dan Hunli merasakan sesuatu saat tubuh Xiaoyan menghilang. Sebuah kilatan sengit berkedip di mata Hunli dan tubuhnya bergetar tiba-tiba saat ia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam yang dingin pun keluar dan dengan kejam menabrak ruang kosong di hadapannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul ketika tinju Hunli meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih tinju Hunli yang tertutup kabut hitam. Api menakutkan menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di kepalan tangan Hunli mengeluarkan suara mendesis karena benar-benar telah menguap. Tangan Xiaoyan seperti batu yang tidak bergerak sedikit pun terlepas dari bagaimana Hunli berjuang. Xiaoyan perlahan menggelengkan kelapanya saat ia melihat ekspresi Hunli berubah. Xiaoyan menggoyangkan lengannya dan anehnya melewati tinju Hunli sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ledakan pun segera terjadi dengan kekuatan dahsyat tersebut yang membuat dada Hunli bergetar. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, ekspresi Hunli menjadi pucat dalam sekejap. Seteguk darah merah dimuntahkan dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. Shock pun tiba-tiba melonjak ke wajah Hunya saat ia melirik Hunli di selokan yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Aura yang meletus dari Xiaoyan sebelumnya telah mencapai bintang 8 dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mencapai ke bintang 8 dozun. Sementara itu mata Xiaoyan mendarat di Hunya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hunli dengan momentum yang cepat dan kuat. Xiaoyan tertawa dan dengan suara yang samar ia berkata bahwa saat ini adalah giliran Hunya. Hunya pun mengepalkan tinjunya saat melihat Xiaoyan yang menoleh. Matanya dengan tajam menatap ke arah Xiaoyan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan perubahan segel ini, tatoklan misterius dengan cepat muncul di antara alisnya. Kekuatan Hunya pun melonjak dengan cepat dengan munculnya tatoklan tersebut. Jeritan sengsara tajam dari roh terus dipancarkan dari tubuhnya. Hunya tidak berniat untuk tetap tinggal di belakang untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiaoyan meskipun ia telah memanggil tatoklan. Selain itu masih ada Suner yang lebih kuat lagi yang menonton dengan aura mengancam dari samping. Begitu Suner turun tangan, Hunya tahu bahwa ia pasti akan mati. Ia pun mengambil keuntungan dari peningkatan besar dalam dokinya dan tubuhnya berbalik, kemudian ia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menjauh. Hunya pun berteriak kepada Hunli agar ia tetap yakin bahwa ia akan membantu Hunli membalas dendam 100 kali lipat untuk hal ini. Namun suara Hunya baru saja keluar dari mulutnya, tiba-tiba sosok yang sangat cepat pun berhenti di hadapannya. Ia mengangkat kelapanya dan matanya melihat ke kejauhan dengan penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Wajah yang mengejek itu secara mengejutkan adalah Xiaoyan. Melihat kecepatan Xiaoyan yang tidak bisa dideteksi, hati Hunya juga tenggelam. Kakinya segera menginjak udara kosong dan doki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Doki pun membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiaoyan saat melihat Hunya mempertaruhkan semuanya. Tubuh Xiaoyan tidak mundur dan ia malah maju selangkah. Matanya tetap tenang saat ia melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat. Hunya pun merasa sedikit kegembiraan di dalam hatinya ketika melihat bahwa Xiaoyan terlalu arogan untuk menghindar. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli dozun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengan dirinya. Hunya benar-benar sangat cepat dan ganas dan dalam sekejap ia telah muncul di hadapan Xiaoyan. Angin liar dan kencang menekan jubah Xiaoyan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal menjadi tinju dan doki yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat ia dengan kejam melemparkan pukulan. Setelah Hunya melemparkan pukulan, ruang di hadapannya pun seketika runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 meter pun dengan cepat meluas ke arah Xiaoyan. Terlepas dari seberapa cepatnya Xiaoyan, ia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu senyum dingin yang pekat pun muncul di wajah Hunya. Sementara itu riak samar akhirnya muncul di dalam mata hitam Xiaoyan. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya.
Akhirnya tato klan misterius pun perlahan muncul. Hati Hunya pun tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul dan kegelisahan diam-diam menyebar di dalam hatinya. Xiaoyan pun tersenyum saat mengamati wajah padat di depannya yang berada cukup dekat. Xiaoyan pun mengepalkan tangan kanannya dan Doki yang bergejolak tiba-tiba meledak. Ledakan pun segera terjadi ketika dua tinju mulai bertabrakan. Suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur dan banyak garis setinggi 10 meter mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosok tersebut jatuh dengan keras ke tanah dengan batu-batu besar di jalurnya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Seteguk darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari mulut Hunya pada saat ia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Ia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sementara itu sosok kurus perlahan muncul di langit dengan mata yang acuh tak acuh melirik ke arah Hunya di bawah. Kepalanya bergetar saat ia melangkah melalui udara kosong saat ia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Di sisi lain, mata Hunya pun berangsur-angsur menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh ditransmisikan dengan lembut ke telinganya. Xiaoyan berkata agar Hunya tetap tenang karena akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemani Hunya di masa depan.